Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD, menyuarakan keheranannya terhadap besarnya harta kekayaan yang dimiliki oleh mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Immanuel Ebenezer, atau akrab disapa Nul yang kini ditetapkan sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Dugaan pemerasan ini berkaitan dengan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Pengumuman resmi dari KPK disampaikan pada Jumat, 22 Agustus 2025. Sertifikasi K3 sendiri merupakan dokumen penting dan wajib dimiliki perusahaan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang bertujuan menjamin standar keselamatan di tempat kerja. Dalam kasus ini, Nul bersama tersangka lainnya dijerat dengan pasal 12 huruf E dan atau pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta dikaitkan dengan pasal 64 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Tak lama setelah penetapan status tersangka oleh KPK, Prabowo Subianto selaku pejabat yang memiliki kewenangan langsung, memutuskan untuk memberhentikan Nul dari jabatannya sebagai Wamenaker RI di hari yang sama. Untuk diketahui, berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, per 31 Desember 2024, tercatat bahwa Nul memiliki total kekayaan senilai 17,6 miliar rupiah, atau lebih tepatnya 17.620.260.877 rupiah. Nilai yang fantastis ini memicu tanda tanya besar, termasuk dari Mahfud MD yang menyampaikan pandangannya saat menjadi tamu dalam podcast Deddy Corbuzier, yang tayang di kanal YouTube pada Rabu, 27 Agustus 2025. Nul sendiri sebelumnya mengaku pernah menjadi driver ojek online, ojol, pada 2016. Hal itu terungkap saat Nul berdialog dengan pengemudi ojol di kantor Grab, Jakarta, Jumat, 8 November 2024, dalam kapasitasnya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja RI. Awalnya ia menjadi loyalis Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Jokowi, dengan mendirikan Jokowi Mania yang mendukung kampanye di pemilihan presiden atau Pilpres 2019. Kemudian, Nul diangkat menjadi Komisaris Independen PT Mega Eltra, anak perusahaan Pupuk Indonesia Group, dan kini berganti nama menjadi PT Pupuk Indonesia Niaga, Piniaga, pada Juni 2021, Maret 2022. Pada 2023, ia beralih ke Partai Gerindra dan mendirikan sekaligus menjabat sebagai Ketua Relawan Prabowo Mania untuk Pilpres 2024. Nul pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, Caleg, DPR RI dari Partai Gerindra pada pemilu 2024, tetapi tidak terpilih. Namun, saat Prabowo akhirnya terpilih menjadi Presiden RI, Nul ditunjuk sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI dalam Kabinet Merah Putih dan dilantik pada 21 Oktober 2024. Hanya dalam kurun waktu 3 tahun, harta kekayaan Nul melonjak hingga 12,7 miliar rupiah. Pada 2021 atau LHKPN pertamanya saat menjadi Komisaris Independen PT Mega Eltra, harta kekayaan Nul tercatat senilai 2,9 miliar rupiah, tepatnya 2.960.334.005 rupiah. Lalu, pada 2022, saat Nul menjabat sebagai Komisaris Utama PT Mega Eltra, Nul melaporkan harta kekayaan senilai 4.840.260.877 rupiah, 4,8 miliar rupiah. Dalam kurun waktu setahun atau dari 2021 ke 2022, ada penambahan sekitar 1,8 miliar rupiah pada harta kekayaan Nul. Terkini, pada laporan LHKPN terbarunya sebagai Wamenaker RI, Nul tercatat memiliki harta kekayaan mencapai 17.260.260.877 rupiah, 17,6 miliar rupiah. Ini artinya, ada lonjakan fantastis sebesar 12,8 miliar rupiah hanya dalam periode 3 tahun, dari 2022 ke 2025. Menanggapi itu, Mahfud MD mengaku terkejut melihat jumlah kekayaan Nul, mengingat latar belakang karirnya yang, menurut Mahfud, tidak mencerminkan potensi kekayaan sebesar itu. Saya nggak tahu modalnya, dari Nul menjadi driver ojek online hingga menjadi Wamenaker RI, Red, tapi agak mengagetkan juga memang kan, ujar Mahfud MD.
Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 tersebut, perjalanan karir Nul, yang diketahui pernah menjadi tukang ojek online sebelum menjabat sebagai pejabat tinggi negara, seolah tidak sejalan dengan jumlah kekayaan yang ia laporkan. Kita nggak mengukur kekayaan orang ya, tetapi karena dia pejabat, tiba-tiba dari tukang ojek, lalu laporan pertamanya ketika menjadi wakil menteri kan 17 miliar rupiah lebih, lanjut Mahfud. Ia menegaskan, dalam kondisi normal, seseorang yang berkarir secara wajar dan bukan pejabat tinggi negara, sangat kecil kemungkinannya bisa mengumpulkan harta hingga puluhan miliar rupiah. Itu orang kalau berkarir berapapun, kerja biasa, bukan pejabat tinggi, nggak mungkin kan langsung tiba-tiba 17 miliar rupiah, tegasnya. Meski begitu, Mahfud menekankan pentingnya menunggu proses hukum untuk mengungkap asal-usul kekayaan tersebut secara adil dan transparan. Meski nanti ya kita lihat perkembangannya, dari mana itu kekayaannya, tandas Mahfud, ahli hukum kelahiran Sampang, Jawa Timur, 13 Mei 1957. Tak hanya itu, Mahfud juga menilai pria kelahiran Riau, 22 Juli 1975 itu sebagai simbol tragedi. Apalagi, baru 2 bulan dilantik sebagai Wamenaker RI, Nul sudah kecipratan duit haram. Tetapi dia memang menjadi simbol tragedi, di mana orang berkoar-koar anti korupsi, hukum mati, dan selalu membawa-bawa kebersihan aparat, kebersihan politik, kata Mahfud MD. Ternyata, dia baru 2 bulan itu kan, 20 Oktober 2024 dilantik, Desember sudah dapat setoran, tambahnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.